Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke, di video kali ini kita akan membahas lagi bagaimana caranya memperbaiki mesin cuci ya. Nah, di sini yang lebih tepatnya itu di sini saya akan tunjukkan step-step apa aja yang perlu kita lakukan kalau misalkan menemukan kasus mesin cuci itu tidak berputar ya. Nah, lebih tepatnya itu kita memastikan ya letak kerusakannya itu di bagian mana. Karena untuk setiap kerusakan pada mesin cuci itu biasanya itu beda-beda kerusakannya. Karena ada banyak rangkaian kelistrikan ya, mulai dari timer ataupun kapasitor ataupun dinamo, dan juga untuk rangkaian mekaniknya bisa dari gearbox, pulsator dan lain-lain ya. Ada semacam apa namanya? Panbel juga ada ya. Nah, di sini saya akan tunjukin apa ya caranya mengecek supaya nggak sampai salah dalam melakukan pergantian partnya ya, atau alat yang rusak ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tenang aja, untuk pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar di sini saya akan rangkum semua, semoga terjawab di video kali ini ya. Oke, cara yang pertama kalian bisa menemukan ya, ini yang namanya timer. Timer ini berfungsi sebagai mengatur ya, mengatur putaran pada pulsator mesin cuci ya. Jadi timer itu berfungsi sebagai mengatur putaran kanan ataupun putaran ke kirinya. Jadi yang mengatur itu adalah di bagian timer ini. Nah, bagian timer ini. Nah, kalau misalkan timer ini mengalami kerusakan, apa aja penyebab ciri-cirinya ya? Kalau misalkan timer ini rusak, ciri-ciri yang pertama itu bisa jadi yang pasti tidak berputar ya, yang pasti tidak berputar juga. Terus di bagian dinamo itu tidak ada suara dengung, hanya suara dari timer saja ya yang bunyi ya. Kalau misalkan timer itu mengalami kerusakan. Dan ciri-ciri kedua biasanya ini ada yang muncul juga di kolom komentar, putarannya itu hanya searah, yaitu ke kanan saja, ke kiri dia itu tidak mau berputar ya. Nah, kerusakan seperti itu bisa diakibatkan timer ini yang mengalami kerusakan ya. Nah, biasanya di dalam timer itu ada yang namanya tuas ya. Jadi tuasnya itu nggak bisa connect ya. Penyebabnya bisa dari, biasanya yang sering saya temui di lapangan, tuasnya itu patah ataupun banyak sarang semut ya. Biasanya di dalam itu yang paling sering saya temukan banyak sarang semut. Nah, kalian bisa bersihkan, atau kalian kalau misalkan nggak mau ribet, kalian bisa belikan yang baru dengan ukuran kabel yang sama, supaya tidak sampai bingung ya nanti pada saat pemasangan. Jadi kabelnya kalau misalkan ada kabel 3 ataupun kabel 5, itu kalian bisa belikan yang sama, dan untuk warnanya bisa kita sesuaikan nanti ya. Intinya itu ada berapa kabel gitu ya untuk timernya. Nah, untuk ciri-ciri timer yang rusak kurang lebihnya seperti itu. Nah, kerusakan yang tadi yang saya jelaskan tadi, yaitu timer rusak itu dengan catatan ya, kalau misalkan di bagian dinamonya itu tidak ada suara dengung sama sekali. Nah, kalau misalkan di bagian dinamo kita putar seperti ini, di bagian dinamo itu ada suara dengung ya, itu bukan dari timernya. Intinya itu timer itu sebagai pembagi setrum. Kalau misalkan setrumnya itu nggak masuk ke dinamo, otomatis dinamo nggak bakalan berputar dan nggak akan ada suara dengung. Kalau misalkan pembagian setrum ini masuk ke dinamo, otomatis dinamo itu akan berdengung. Berarti ada kerusakan lain ya selain dari timer. Nah, kalian bisa catat ya seperti yang saya katakan tadi. Nah, timer untuk mesin yang cuci itu nggak sama ya dengan yang pengering. Jadi kalau pengering itu hanya berputarnya satu arah, sedangkan untuk yang pencuci itu dua arah. Nah, kali ini kita akan bahas di bagian pencuci ya, di bagian pencuci.
Nah, juga ada yang bertanya kemarin juga putarannya itu lemot ya, putarannya itu lemot ataupun juga temponya itu lama ya gitu ya. Nah, di sini kalian kalau misalkan menemukan kasus seperti itu, kalian bisa cek nih di bagian program pencucian. Di sini itu ada posisi normal ataupun posisi lembut. Nah, kalau misalkan posisi lembut itu tempo putarannya itu sebentar. Jadi dia itu berputar, habis itu berhenti, lalu berputar berlawanan lagi, lalu berhenti. Nah, temponya itu cepat. Kalau untuk yang di posisi lembut. Kalau misalkan pengennya itu lama, kalian bisa posisikan normal. Jadi putarannya itu sedikit lebih lama, baru berhenti, lalu putar lagi, dan temponya itu akan semakin lama. Jadi untuk pengaturannya itu ada di bagian sini. Nah, ini yang sering bertanya juga nih pertanyaan ini. Oke, ada juga yang bertanya, Bang, mesin cuci saya itu putarannya itu lemah, Bang. Itu kerusakannya di bagian mana, Bang? Nah, hal itu sudah sering saya bahas ya di video-video kemarin, cuman di sini saya akan coba melengkapi supaya kalian lebih paham lagi ya. Nah, kalau misalkan putaran lemah di bagian pulsatornya, kalian bisa putar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa putar. Kalau misalkan pulsatornya itu enak diputar ya, maksudnya nggak sampai keras-keras banget. Nah, kalian bisa pastikan dulu di bagian pulsatornya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, di sini nantinya kalian bentar. Nah, nantinya kalian bakalan menemukan fanbel seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan di bagian fanbel ini nggak terlalu kenceng ya kalian pemasangannya, itu bakalan selip ya, bakalan selip untuk putarannya. Jadi dinamonya berputar di bagian ini. Kalau misalkan ada yang berat, cucinya ada yang berat, biasanya itu nggak mau ngikut berputar karena posisinya selip. Nah, kendor banget lah, intinya kendor. Nah, caranya kalian bisa kencengin ya di bagian 3 baut ini. Dan untuk caranya itu sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Nanti saya akan tambahkan di deskripsi ya. Untuk penggantian timer juga saya tambahkan di deskripsi, dan untuk penyetelan di bagian fanbel juga saya akan tambahkan di deskripsi. Tenang aja, kalian bisa tinggal tonton aja. Nah, kalian bisa pastikan fanbel ini nggak sampai kendor seperti ini. Nah, kalau misalkan kendor seperti ini, itu bakalan ini ya, selip ya. Jadi kalau untuk terutama untuk di bagian kulkas 2 pintu seperti ini, itu cara ngencenginnya nggak boleh terlalu kenceng ya, karena bahan yang dibuat dari gearbox itu terbuat dari plastik. Jadi kalian nggak boleh terlalu kenceng. Beda lagi kalau untuk yang satu tabung, itu pastikan kenceng ya, karena bahannya terbuat dari besi semua. Kalau yang ini kan bahannya dari plastiknya. Kalau misalkan kita terlalu kencang, memang putarannya itu lebih kuat, cuman yang kalah nanti bakalan di bagian gearboxnya. Oke ya, jadi itu untuk putaran lemah. Nah, kalau misalkan di bagian fanbel ini sudah kencang semua dan di bagian pulsator itu masih bagus, dan kalian bisa pastikan juga nih di bagian ini, di bagian asnya ini putarannya enteng. Nah, seperti ini. Kalau yang enteng itu seperti ini, jangan sampai berat ya. Kalau putarannya itu berat, kalian bisa tambahkan pelumas untuk di bagian asnya. Di sini untuk pelepasannya di bagian sini nih. Nah, ini. Oke, selanjutnya kalau misalkan masih putarannya itu lemah, di bagian dinamo udah dirasa enteng ya putarannya, apa yang perlu dilakukan lagi? Kalian bisa cek lagi di bagian kapasitornya. Biasanya kalau misalkan fanbel kenceng, terus dinamonya aman, tapi muternya itu pelan, nah ada kemungkinan di bagian kapasitor itu mengalami lemah. Jadi kapasitornya itu lemah ya. Bentar, saya lepas. Nah, di bagian kapasitornya itu mengalami lemah.
kapasitornya udah lemah ya. Nah, kalau kalian mempunyai AVO, kalian bisa cek. Kalau misalkan nggak ada AVO, kalian bisa gunakan seperti yang saya lakukan. Jadi kalau misalkan kapasitornya kalian kan belum pasti ya kapasitornya rusak apa enggak. Nah, kalian jangan beli dulu. Kalian bisa caranya itu kalian bisa lakukan dengan cara di jumper ya. Jadi kalau misalkan di bagian sini, nah ini untuk kapasitor cuci itu yang 10 mikro ya. Jadi warnanya kuning dan juga abu-abu. Jadi yang warna ini kuning dan abu-abu, dan juga untuk yang pengering itu warnanya merah dan juga hijau. Jadi seperti ini. Jadi ini untuk pengering dan ini untuk pencuci. Kalian bisa lakukan jumper seperti ini. Nah, seperti ini. Satu masukkan ke sini. Nah, ini warnanya apa aja. Intinya itu di paralel ya, teman-teman. Yang satu kalian bisa masukkan seperti inilah. Contohnya seperti ini. Jadi gabungin seperti ini lalu kalian pasang ke dinamo. Dan untuk lebih jelasnya, kalau misalkan kalian belum paham caranya dengan cara di paralel seperti ini, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya, nanti saya sertakan di deskripsi juga. Nah, kalau misalkan kalian jumper seperti ini, dinamonya itu kencang putarannya, nah udah pasti ya, udah pasti kapasitornya mengalami kerusakan. Dan kalau misalkan sudah mengalami kerusakan, kalian bisa ganti ya. Kalian bisa ganti kapasitornya, kalian bisa belikan. Jangan dipaksa terus seperti ini ya, karena kapasitornya kalau digabung hasilnya lebih besar ya. Ini contohnya misalkan 10 ditambah 4 jadinya 14 mikro jadi nantinya ya. Sedangkan kapasitas ataupun kebutuhan untuk dinamo itu hanya 10 mikro kalau dari bawaannya. Nah, kalian bisa belikan ya kalau misalkan sudah kencang putarannya. Jadi nggak boleh kita paksa pasang terus. Kalau misalkan kita paksa terus, otomatis di bagian pengering kan nggak ikut berputar. Nah, jadi kalian bisa belikan dengan ukuran yang sama. Kalaupun misalkan mau naik satu step, kalau misalkan ragu, kalau misalkan kalian beli yang 10 mikro, kalian bisa belikan yang 11. Jadi naik satu step saja. Oke. Jadi mungkin itu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang kurang lengkap atau perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya, dan juga kalau misalkan bermanfaat silahkan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.